Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karang Palu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 5 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik SSY MSOS. Dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul konstitusi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Jamal S. Latimumu dengan NIM 22307051. Yang kedua, Nur Fadila dengan NIM 22307038. Yang ketiga, Muhammad Rizik Lasapa dengan NIM 22307068. Yang keempat, Az-Zahra dengan NIM 22307043. Dan yang terakhir ada Randy Marnanda Putra dengan NIM 2307056. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hukum kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu hasil sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia atau PKI. Konstitusi negara ini menjadi dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi terbagi atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Konstitusi tertulis memuat hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental bagi suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi tertulis lebih tegas jika dibandingkan dengan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis juga lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada konvensi, sebab cara penyusunan konstitusi tertulis yaitu melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang membuatnya. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Konstitusi tidak tertulis tetap memiliki kekuatan kedudukan sebagai pelengkap konstitusi tertulis, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertulis. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM. Fungsi konstitusi antara lain: yang pertama, fungsi konstitusi adalah sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kedua, fungsi konstitusi adalah sumber hukum tertinggi negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi adalah sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang keempat, fungsi konstitusi adalah menentukan dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kelima, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang keenam, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang ketujuh, fungsi konstitusi adalah sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedelapan, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli rakyat kepada organ negara. Yang kesembilan, fungsi konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia. Yang kesepuluh, fungsi konstitusi adalah sebagai identitas nasional dan lambang. Yang ke-11,
fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang ke-12, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-13, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang ke-14 atau yang terakhir, fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa. Konstitusi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, bentuk negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk sistem pemerintahan republik. Yang keempat, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima, terdapat pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, ada sistem multipartai. Yang terakhir, terdapat jaminan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara meningkat cara suatu pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Dalam sebuah konstitusi juga tercakup pandangan hidup atau motivasi dari A. Hamid S. At-Taimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Selain itu, Bagirmanan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatas terhadap kekuasaan pemerintah di suatu warga negara maupun penduduk di setiap pihak lain. 3. Adapun fungsi dari konstitusi ialah yang pertama membagi kekuasaan dalam negara, yang kedua 3. membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Dan ada 3 hal yang dapat diatur oleh konstitusi, yaitu yang pertama jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya, dan yang kedua sistem ketatanegaraan yang mendasar, dan yang ketiga kedudukan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.